kebodohan Bani Kadrun dalam beragama sedang diperlihatkan oleh Allah. Merasa paling Islam, namun sangat bodoh dalam mengamalkan ajaran Islam. Lah akhirnya yang ini mergo sing waras ngalah kabeh. Terus akhirnya sing ora waras mongso paling waras. Antara suara tidak karu-karuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi penoda agama, karena kita tidak ingin siapapun menodakan agama pun di negara yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla hukum. Nah, hal-hal seperti Nur Sugi ini harus ditertibkan, tidak boleh dibiarkan. Jangan keras terhadap yang bukan kelompoknya, tapi lunak kepada yang kelompoknya. Wajah Islam itu jadi buruk sekali di tangan orang-orang seperti ini. Ini yang membuat kita prihatin, ya. Dan ini tidak pernah terjadi di abad-abad sebelumnya. Ya. Dari peradaban umat Islam saya belum pernah dengar ada orang melakukan hal seperti ini. Bani Kadrun memang kaum paling munafik di dunia. Bagaimana tidak? Pernyataan Gus Menteri yang konteksnya masih sangat bisa diperdebatkan. Apakah beliau menista azan atau tidak? Tapi Bani Kadrun sudah dengan sangat gencar menyerang Gus Menteri dengan narasi fitnah yang sangat keji, bahwa Gus Menteri dituduh telah melakukan penistaan. Sedangkan Gus palsu Sugik Nur yang sudah terang-terangan merubah lafaz azan dengan gonggongan anjing, yang sudah jelas tanpa diperdebatkan lagi bahwa dia telah menistakan azan. Oleh kaum munafik Bani Kadrun sama sekali tidak ada respon, karena Ustadz abal-abal itu satu kelompok dengan mereka. Ini apalagi dibandingkan, ditanding-tandingkan, dimisalkan dengan anjing yang najis mughalladhah. Sebenarnya apa yang disampaikan Kemenak, pernyataannya itu yang kemudian dipelintir, itu tidak sama sekali memperbandingkan suara azan dengan suara anjing. Karena ketika kita melihat videonya secara lengkap, dan ketika kita menyimaknya dengan seksama, kita tidak akan menemukan kalimat atau statement beliau yang mana yang mengatakan atau memperbandingkan antara suara azan dan gonggongan anjing. Ini tidak ada sama sekali. Kita ini sedang berada dalam satu situasi yang disebut sebagai post-truth society, atau masyarakat post-truth ya, yang mengukur kebenaran sesuatu itu kadang-kadang bukan pada faktanya, tetapi sejauh mana itu mendapat pendukung yang banyak dan viral dan lain sebagainya. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi penoda agama, karena kita tidak ingin siapapun menodakan agama pun di negara yang kita cintai. Pertanyaannya, kalau memang ingin membela Islam, ingin membela agama, tapi kenapa ketika ada orang yang dengan sengaja dan itu jelas sebagai penista agama, dia secara terang-terangan mengubah redaksi lafaz azan. Ketika dia azan, ada lafaz yang ditambahi dengan gonggongan-gonggongan anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla hukum. Penista agama siapapun, mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir. Novel Bamukmin. Nah, beliau ini kan juru bicara tuh 212. Nah, hal-hal seperti Nur Sugi ini harus ditertibkan, tidak boleh dibiarkan. Jangan keras terhadap yang bukan kelompoknya, tapi lunak kepada yang kelompoknya. Ada kecenderungan insane society, kecenderungan masyarakat kita yang sakit gitu ya. Sehingga hal-hal seperti ini kadang-kadang tidak direspon. Padahal itu betul-betul sudah mempermainkan dan menyerang ya, kesucian, kesakralitasan agama. Apalagi ada kalimat-kalimat tahlil yang mengganti dengan gonggongan gitu ya. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya didemo. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya dipermasalahkan. Dia yang sesungguhnya menistakan agama Islam. Tapi kenapa Sugik Nur tidak didemo? Sugik Nur tidak dituduh sebagai penista agama? Coba kalau kita pikir dengan nalar yang jernih. Karena Sugik Nur bagian dari mereka. Jadi apapun yang dikatakan Sugik Nur itu tidak salah bagi mereka. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah benar mereka berteriak membela agama?
mereka berteriak untuk menghidupkan agama, mereka berteriak untuk Syiah. Apakah benar seperti itu? Jelas tidak benar sama sekali. Disinilah kemunafikan Bani Kadrun telah nyata diperlihatkan oleh Allah. Mereka merasa paling Islam, mengaku jihad melawan penista Islam. Padahal kenyataannya serangan mereka sesungguhnya adalah kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama saja yang selama ini memang sangat mereka benci. Kita bangsa Indonesia tentu sudah sangat muak dengan kaum Sableng 212 itu. Kaum yang gemar melakukan aksi dalam menghadapi setiap masalah. Dan dalam setiap aksi yang mereka lakukan, pasti ada saja kebodohan-kebodohan yang mereka pamerkan dan sangat layak untuk ditertawakan. Seperti dulu di tahun 2017, mereka mengaku aksi bela Islam, berpakaian sangat syari dan islami, namun ternyata kencing sambil berdiri di bawah pohon. Dan kebodohan berjamaah yang nyata mereka lakukan waktu itu adalah ketika mereka melakukan sholat Jumat di jalanan. Sungguh kebodohan besar dalam sejarah umat Islam. Bahkan Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus sampai memberikan pernyataan bahwa apa yang mereka lakukan, sholat Jumat di jalanan, itu merupakan bidah besar. Kula zaman ana ada-ada Jumatan ning gone dalan niku kula terus ngomong buantere ra karuan. Iku bid'ah besar. Kula muni ngoten, bid'ah akbar terus dipisahi wong kula. Tentang syaratnya Jumatan menurut Muhammadiyah. Anggone sholat Jum'ah iku kudu ana ing dina Jum'ah. Lan wektune wis manjing duhur. Ora kena Selasa Kliwon Jumatan. Iki nurut Muhammadiyah, nurut NU. Sami. Oleh adek Jum'ah kudu ana ing papan kang mesti masjid. Menurut Muhammadiyah ini peristiwa Jumatan besar-besaran di Monas tidak sah. Tapi gak ana sing bantah, misah tok. Niku persis kayak zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi ini kok dipisahi tok ora dibantah. Mergo ora iso bantah Kanjeng Nabi. Kojahe Kanjeng Nabi gak iso dibantah. Karena gak iso bantah miso. Niku kelakuane jahiliyah ngoten niku. Anggere ana wong kok dijak bantahan ora iso bantah, miso jahiliyah. Adeke Jum'ah kudu ana ing papan kang mesti permanen masjid. Berarti neng Monas rasah. Lho aku bantah, bantahan. Aku muni Jumatan jalan raya itu bid'ah besar. Lho mulutan ae mbok bid'ahno, manakiban mbok bid'ahno. Kal mbok bid'ahno, padahal iku dudu ibadah mahdoh mbok bid'ahno. Iki Jumatan. Berarti sing neng Monas iku ya dudu NU, ya dudu Muhammadiyah. Orang bantah kula, tapi ngandani anak buahe ben ora terpengaruh kula. Ben tetep melok Jumatan ning dalan karepe ngono. Terus masang gambar iki zaman Jumatan perang zamane Utsmaniyah. Nalika perang do sembayang ning dalan. Iki tambah pamer goblok. Lho perang kok Jumatan lho. Ang situ wis mau tembak kowe. Dar. Iki ora ngaji mesti ora ngaji. Nek ngaji perang iku harus sembayange dhewe. Jenenge sholatul khauf. Gak paham sholatul khauf iku wong iki. Itulah kebodohan-kebodohan mereka dalam beragama, namun mereka justru sangat bangga memamerkan kebodohannya tersebut. Dan kebodohan itu pun kembali mereka pertontonkan lagi ketika mereka melakukan aksi bela toa di depan kantor Kemenat. Kaum penyembah toa ini melakukan sholat berjamaah di jalanan dengan tata cara yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah umat Islam. Di mana dalam sholat berjamaah tersebut ada seorang Bilal atau suara kedua yang mewakili imam tidak ikut melakukan sholat. Dia hanya duduk sambil memegang mikrofon, namun dia bertindak sebagai Bilal atau suara kedua yang mewakili suara imam. Dan yang paling membuat umat Islam terperangah adalah ketika ada seseorang yang ikut sholat berjamaah di atas mobil komando, namun gerakan sholatnya sangat tidak biasa, di mana orang tersebut melakukan ruku kemudian i'tidal lalu ruku lagi. Kebodohan macam apa ini, bahkan gerakan dalam sholat pun dia salah melakukannya, padahal dia merupakan seorang orator yang mewakili aksi yang katanya aksi bela Islam itu.
Sungguh mereka benar-benar iblis berjubah agama yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Gus Mus pun angkat bicara tentang hal itu. Dalam akun media sosialnya, Kiai karismatik yang juga merupakan paman dari Gus Menteri Agama ini menuliskan, ketika mereka membuat fitnah tentang aturan toa, aku masih menahan diri. Tetapi ketika mereka main-main dengan sholat yang sakral, aku benar-benar takut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka dan ampunilah pengikut mereka yang tidak tahu. Allah